Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan nama saya Hufat Isudin, NRP 104. Saya akan menjelaskan soal debugging. Jadi, pertama-tama kita akan membahas apa itu debugging. Ya, debugging adalah proses mengidentifikasi penyebab error pada suatu software, ya, pada suatu codingan program dan memperbaikinya. Proses debugging adalah sebagai salah satu langkah yang ditempuh yang biasanya terkait soal testing. Jadi setelah program selesai dibuat, program selesai di deploy, maka akan ada tahapan testing, yaitu untuk menguji apakah software tersebut punya kelemahan, punya celah keamanan, punya celah yang bisa menyebabkan error dan mengganggu pengguna dan sebagainya. Itu adalah sekelumit gambaran soal apa itu debugging. Selanjutnya kita akan membahas asal mula kata bug dalam istilah debugging. Ya, bug atau arti harfiahnya adalah serangga, ya. Itu digunakan mula-mula ketika seorang atau beberapa programmer dari komputer generasi pertama, yaitu Harvard Mark I, menemukan seekor ngengat yang mati pada rangkaian elektrik komputer Mark I. Dan ngengat yang mati tadi itu menyebabkan rangkaian tersebut menjadi konslet, sehingga sejak saat itu seluruh kerusakan pada komputer disebut bug. Tadi adalah penjelasan soal bug dari Profesor Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy. Kenyataannya apakah benar-benar begitu? Apakah bug itu adalah sebuah serangga? Ternyata tidak. Kebanyakan yang kita temui kasusnya adalah bug itu bukan sebuah serangga, melainkan hanya sebutan untuk error atau mistake yang dilakukan oleh seorang programmer. Jadi seorang programmer mungkin karena pengalaman yang belum mumpuni, atau mungkin karena memang murni kesalahan atau kekhilafannya, dia melakukan sebuah kesalahan dalam penulisan kode program sehingga program tersebut tidak berjalan semestinya. Itulah yang disebut bug yang sebenarnya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bug bukanlah sebuah serangga, ya, seperti pada gambar ini, melainkan bisa digambarkan seperti ini. Seorang programmer yang salah, kemudian dia mendapatkan amukan atau peringatan keras dari bosnya, dan dia dituntut untuk memperbaikinya. Kemudian apa sih peranan debugging pada software quality? Ya, harus ditekankan juga, ya, sebelum memulai atau memahami soal apa itu debugging secara keseluruhan, bahwa debugging bukanlah cara untuk memastikan kualitas sebuah software. Sebuah software akan dinilai berkualitas jika dia memenuhi quality assurance dan quality control yang ditetapkan, di mana quality control dan quality assurance itu telah ditetapkan sejak awal tahapan software development life cycle. Jadi sejak tahapan requirement, kemudian tahapan design, kemudian tahapan coding, di mana coding tersebut rapi dan sebagainya, kemudian tahapan testing, dan yang terakhir ini baru tahapan debugging. Dan itu di tiap-tiap tahapannya ada semacam jaminan atau kontrol soal kualitasnya jika ingin memperoleh quality software yang bagus. Ya, tapi menariknya tidak semua programmer paham soal apa itu debugging. Seperti dijelaskan pada sebuah studi tahun 75 bahwa 3 programmer terbaik, ya, pada studi tersebut dilawankan pada 3 programmer yang paling lelet atau paling lambat dalam melakukan debugging. Dan seorang programmer yang cepat pada studi kali ini adalah mereka mampu menyelesaikan atau menemukan, ya, mampu menemukan bug, ya, dari 12 bug mereka mampu menemukan hampir keseluruhannya, tapi belum sampai selesai. Jadi 12 bug ini masih menyisakan 0,7 bug. Dan
mereka membuat 3 bug tambahan ketika proses debugging ini. Sedangkan 3 programmer yang buruk atau yang lambat ini mereka membutuhkan 14 menit atau hampir 3 kali lipat waktu yang dibutuhkan seorang programmer yang handal untuk melakukan debugging, dan juga mereka membuat lebih banyak bug yang tidak ditemukan. Jadi mereka menemukan bug yang lebih sedikit ya, walaupun selisih 0,7 sama 1,7 selisih 1. Kemudian ya ini yang lumayan parah, yaitu ketika proses debugging mereka membuat tambahan 7,7 bug atau 7,7 kesalahan tambahan ketika proses mencari 12 kesalahan tersebut. Jadi jika dibandingkan bahwa programmer ya mengingat soal pengalaman, soal skill, dan soal pembelajaran yang telah dilampauinya, bahwa realitanya tidak semua programmer paham soal cara debugging yang benar, dan cara debugging yang salah bisa mengakibatkan adanya kerja tambahan atau kesalahan-kesalahan tambahan yang muncul dalam prosesnya. Dalam debugging kita harus paham suatu prinsip bahwa error adalah peluang. Peluang untuk apa? Yang pertama, peluang untuk belajar tentang program yang dikerjakan. Jadi seorang programmer hendaknya paham betul akan desain yang telah diberikan kepadanya, paham betul akan apa yang harus dilakukan terhadap desain tersebut, bukan hanya melakukan berdasarkan pengetahuannya saja. Dia harus bersikap terbuka, bersikap kritis terhadap apa yang diterimanya, dan juga bersikap fleksibel dalam segala perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah peluang untuk belajar jenis kesalahan yang dilakukan. Semakin kita sering melakukan proses debugging, semakin kita sering bertanggung jawab untuk proses debugging itu, kita akan menjadi mudah di kedepannya. Kita akan menjadi paham, wawasan kita akan menjadi kaya soal jenis-jenis kesalahan pada software development, sehingga kita kedepannya lebih mudah dalam melakukan debugging, lebih mudah dalam meminimalkan risiko kegagalan suatu software development. Yang ketiga adalah peluang untuk belajar kualitas codingan atau kualitas penulisan program dari pandangan orang yang lebih kompeten. Jadi ketika proses debugging bukan hanya satu orang yang melakukan debugging, tapi ada satu tim khusus, idealnya gitu, dimana ketika program itu jadi, ya kita sebagai programmer bisa meminta saran atau meminta pendapat dari orang lain yang lebih paham soal kesalahan-kesalahan program, sehingga sudut pandang yang didapatkan bisa berbeda, bisa lebih memperkaya wawasan kita, karena kita mendapatkan wawasan dari orang-orang yang tidak sebidang dengan kita, tapi mereka bisa mengevaluasi diri kita dan cara penulisan kode kita sebagai programmer. Kemudian yang keempat adalah peluang belajar cara problem solving. Problem solving di sini yang dimaksud adalah mulai dari tahapan mencari bug hingga menyelesaikan bug. Jadi kesalahan ya atau error bisa menjadi peluang untuk belajar debugging, belajar dan terus belajar cara memilih metode atau pendekatan yang paling tepat menghadapi satu error, di mana tiap error tidak bisa digeneralisir menggunakan metode A atau pendekatan A. Ada kasus tertentu di mana membutuhkan keterampilan, membutuhkan kebiasaan serta kejelian ya, dan itu semua didapatkan dari pengalaman. Dan juga yang terakhir adalah peluang belajar untuk memperbaiki kesalahan. Peluang belajar untuk menemukan kesalahan sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah peluang untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kita lebih teliti dan lebih hati-hati ke depannya, dan juga bagaimana kita menyelesaikan satu proses koreksi, proses membetulkan error pada penulisan kode program. Pada debugging memang tidak diajarkan dengan porsi yang cukup di kebanyakan bangku perkuliahan. Jangankan di Indonesia, di Amerika saja sesuai pengakuan dari si penulis code complete ya, dia tidak memiliki atau dia tidak mendapatkan porsi debugging di bangku kuliah dengan cukup
optimal. Jadi hanya mungkin dijelaskan overview, dan selanjutnya para profesor atau para dosen memberikan keleluasaan kepada para mahasiswa untuk try and error soal debugging itu. Padahal try and error ya itu adalah salah satu metode yang paling bodoh atau paling tidak efektif dalam melakukan debugging. Ya, ini seperti yang saya jelaskan pada poin pertama ya. Perspektif yang salah dalam debugging yang sering diajarkan di bangku kuliahan, ya mungkin sekarang sudah banyak yang tidak mengajarkan lagi. Ini adalah temukan bug dengan menerka-nerka. Jadi alih-alih kita diajarkan satu metode ilmiah untuk melakukan debugging, untuk menemukan satu celah program dengan metode terstruktur, kita malah disuruh untuk menerka-nerka dan try and error. Kemudian kedua, tidak perlu memahami masalah. Para dosen dulu ya sering menekankan bahwa program tidak jalan atau program salah itu karena kesalahan programmer, kesalahan tulis programmer, misalkan titik jadi koma, atau titik 2 atau titik koma diganti titik 2 dan sebagainya seperti itu, sehingga tidak perlu memahami satu masalah secara keseluruhan. Cukup benerin dengan cara yang pasti-pasti saja. Yang nomor 3 ya. Jadi tidak perlu membuat satu konsep berpikir yang global, konsep berpikir yang besar untuk menyelesaikan masalah sampai ke akarnya, tapi hanya cukup cari masalah seperti kesalahan tulis dan sebagainya, di mana para dosen tidak menyadari bahwa sebenarnya software tersebut memiliki celah yang sangat fatal dan harus digunakan metode berpikir yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, beberapa programmer percaya akan tahayul. Maksudnya tahayul di sini adalah ketika mereka program kemudian mendapatkan error, mereka seakan-akan menyalahkan sistem. Wah, sistemnya ini kok tiba-tiba gini, jangan-jangan kerasukan komputernya, seperti itu. Padahal itu sendiri sebenarnya bukan satu hal yang aneh, kesalahan seperti itu. Komputer ya jalan normal apa adanya, compilernya juga, bahasa programannya juga nggak ada yang diubah-ubah. Nah, sebenarnya itu adalah satu bentuk pelarian dari programmer sendiri ya, bahwa mereka tidak ingin menerima tanggung jawab atau resiko disalahkan. Ya emang tabiat manusia seperti itu. Jadi memang harus sebagai seorang programmer kita harus siap bertanggung jawab misalkan ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya, pada proses debugging ini 90% prosesnya adalah mencari masalah ya. Jadi cuma 10% dari proses keseluruhan di mana debugging itu adalah menyelesaikannya. Jadi 90% atau proses yang sangat lama adalah mencari masalahnya, mencari sumber masalahnya. Soalnya itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Metode debugging ya dengan cara mencari sumber permasalahan ya, dengan menggunakan konsep berpikir yang terstruktur ya, itu lebih memuaskan dan jauh lebih efektif daripada proses menerka-nerka seperti yang diterangkan dosen. Ya, metode ilmiah pada umumnya ya kita pengumpulan data, kemudian menyusun hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, kemudian menerima atau menolak hipotesis tersebut, kemudian yang terakhir adalah melakukan pengulangan. Sedangkan metode ilmiah pada debugging ya dengan terdapat kesamaan-kesamaan secara umum ya pada metode-metode ilmiah pada umumnya. Yang pertama adalah stability error. Yang kemudian apa sih stability error itu? Stability error adalah langkah untuk menentukan test case. Jadi test case itu apa sih? Test case ya, kalau kita tahu software development sebelumnya ada istilah use case. Use case adalah skenario yang digunakan untuk memperkirakan user itu mau ngapain di aplikasi kita. Aplikasi kita bisa diapakan atau bisa digunakan untuk apa oleh user. Sedangkan test case ini adalah kira-kira apa yang bisa dilakukan ya agar program yang kita mau uji atau kita mau debug ya melakukan atau menghasilkan output error. Jadi skenario agar keluar output error, gampangnya kayak gitu ya. Tim developer software yang ideal ya, yang bagus
punya tim debugging sendiri yang kerjanya membuat test case tersebut. Jadi tim debugging ini biasanya terpisah supaya mereka tidak terpengaruh ya matanya dengan kode-kode, jadi agar matanya tidak terbiasa ya, dengan cara penulisan kode dari programmer satu perusahaannya. Jadi tim tersebut terpisah biasanya. Maaf ya, jadi test case tersebut diusahakan dibuat sesimpel mungkin tapi tetap bisa menghasilkan output yang error. Sehingga kenapa dibuat sesimpel mungkin, karena harapannya satu test case itu bisa digunakan untuk satu hipotesis, atau satu test case bisa menghasilkan satu hipotesis, sehingga tidak perlu menerka-nerka lagi test case ini untuk kesalahan yang mana dan sebagainya ya. Kemudian tips-tips untuk menemukan error ya, yang pertama adalah gunakan seluruh data yang tersedia ya untuk melakukan hipotesis. Yang kedua, temukan banyak cara untuk melakukan test case. Kemudian yang ketiga, pelajari lagi kode di lingkungan pengujian. Kemudian yang keempat, gunakan tools yang available. Tools debugging nanti akan dijelaskan pada akhir presentasi ini. Kemudian yang kelima adalah hampir sama dengan yang nomor 2 atau centang nomor 2, yaitu gunakan cara-cara yang berbeda ya untuk menghasilkan error. Jadi itu untuk mencegah cara-cara yang mungkin tidak bisa diakomodasi oleh test case sebelumnya atau test case 1, sehingga kita harus membuat test case yang banyak, dan juga kita harus memperkirakan satu test case ini bisa digunakan dengan pendekatan seperti apa aja. Kemudian generate more data to more hypothesis. Jadi test case tersebut kita bisa modifikasi sampelnya, misalkan sampel data 1, dan yang percobaan kedua sampel data 5, dan percobaan ketiga kita gunakan sampel data 10, dan kita lihat apakah errornya sama, sehingga kita bisa memperkaya hipotesis, bisa memperluas pemikiran kita, dan memperluas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada software kita. Dan kita juga itu untuk membrainstorm atau melakukan brainstorm kepada tim software development soal kemungkinan hipotesis kesalahan-kesalahan atau bug-bug yang bisa terjadi pada software. Selanjutnya adalah persempit, narrow the suspicious region of the code. Persempit area atau bagian dari kode yang dianggap mencurigakan. Jadi setelah kita lakukan test case, kita harus menemukan satu titik atau satu bagian yang dianggap sebagai penyebab masalahnya. Dari situ kita baru bisa melakukan pengamatan lebih jauh, bisa berfokus di situ. Ketika berfokus di situ sudah selesai, kita bisa pindah ke hipotesis yang selanjutnya. Selanjutnya adalah be suspicious of the classes or routines that had defect before. Ketika satu bagian program atau kelas atau routines ya melakukan error atau menjadi penyebab error sebelumnya, kita harus lebih waspada pada bagian tersebut. Usahakan untuk memprioritaskan mengecek bagian tersebut ya sebelum mengecek bagian yang lain ya, bahkan sebelum mengecek yang suspicious region yang telah kita tetapkan sebelumnya ya. Jadi kita cek dulu yang sudah pernah mengalami defect atau error atau bug sebelumnya, baru kita lanjut ke yang lain setelah kita pastikan region tersebut aman. Yang selanjutnya adalah check code that's changed recently. Kode ya yang baru diubah atau baru diperbaiki ya atau baru ditulis ya, itu usahakan kita cek ya. Jika ada perubahan atau revisi, kita cek lagi. Ada revisi lagi, kita cek lagi ya. Cek dengan test case yang sama ya. Jadi kita bisa melihat dengan perubahan A apakah ada kesalahan atau tetap normal, dengan perubahan B bagaimana, perubahan C bagaimana, seperti itu. Kemudian expand the suspicious region ya. Jadi setelah kita mempersempit area kode atau bagian kode yang mencurigakan, kita dituntut untuk mencari area mencurigakan yang lain atau
bagian kode yang mencurigakan yang lain. Kita perluas lagi dengan menggunakan test case, kemudian kita deteksi lagi bagian yang bermasalah, kita selesaikan. Kemudian integrate incrementally, yaitu lakukan itu tadi secara bertahap, tidak multitasking tapi bertahap, satu selesai kemudian yang ke yang lain. Jadi jangan satu belum selesai disambi atau barengi dengan mencari lagi padahal yang satu belum selesai, nanti malah menjadi bingung dan malah tidak selesai dan tidak efektif. Kemudian check for common defects, cek apakah ada error-error yang umum, jadi misalkan salah penulisan dan lain-lain. Talk to someone else about the problem, bicarakan masalah tersebut pada orang lain sehingga kita tidak menyelesaikan sendiri, kita punya tim, kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Take a break from the problem, tetapkan waktu untuk melakukan debugging ini dan jangan lembur kalau bisa. Jadi debugging ini adalah proses yang berat sehingga tetap butuh istirahat. Tetapkan waktu istirahat berapa menit atau berapa jam, dan juga tetapkan waktu kerja berapa jam sehingga tidak terkesan memaksakan diri. Ya, itu tadi adalah tahapan-tahapan normal yang dilakukan pada saat debugging. Sedangkan ada satu pendekatan yang cukup menarik ya, yang cukup bisa dibilang adalah satu pendekatan yang paling ideal, yaitu brute force debugging. Apa itu brute force debugging? Brute force debugging adalah sebuah proses debugging yang sangat lama ya, dengan proses-proses yang bisa kita lihat ya, perform full design atau code review. Jadi kita mengulas atau mereview, mengamati satu persatu desain atau kode, kemudian membuang section ya dari awal hingga akhir dan lain-lain. Itu adalah satu intinya brute force debugging adalah satu metode atau pendekatan yang sangat lama, tapi terjamin akan membuahkan hasil yang bagus ya, karena lamanya itu tadi ya, jadi tidak terlalu disukai atau terlalu menjadi favorit bagi programmer pada umumnya. Karena brute force ya adalah teknik yang makan waktu tapi benar-benar menyeluruh sehingga hasilnya bagus memang, tapi banyak programmer yang tidak ingin susah ya, juga ya mereka tidak digaji untuk melakukan brute force seharian seperti itu ya. Jadi tipsnya adalah tetapkan waktu maksimum untuk menjalankan cara yang cepat. Jika programmer ingin menggunakan cara yang cepat, quick and dirty ways ya istilahnya, apabila dalam 10 menit ya sesuai ekspektasi awal, misalkan ini errornya 10 menit aja selesai, misalkan dalam 10 menit dia tidak berhasil ya, aku gunakan cara normal yang mungkin ya harus lama seperti itu, tapi bisa terjamin membuahkan hasil ya. Permasalahan yang sering timbul adalah ketika kita mendapatkan syntax error ya. Ini ketika kita memprogram bahkan belum selesai codingnya kita sudah mendapatkan syntax error. Tips-tips yang sangat membantu ya dalam melakukan debugging ya saat kita menemukan model syntax error adalah yang pertama, don't trust line number in compiler messages. Jadi jangan pernah percaya ya, atau jangan percaya ya, boleh percaya diri tapi jangan andalkan, jangan percaya nomor baris yang ada pada warning. Jadi ketika misalkan NetBeans mengeluarkan warning error in line 255 misalkan, kita boleh mengecek 255 tersebut tapi jangan terpaku pada line 255 tersebut, cari sebelum dan setelahnya juga, soalnya biasanya compiler tidak akurat dalam menetapkan baris-baris tersebut. Jadi bisa sebelumnya ada error tapi baru ketahuan ketika menjalankan line berikutnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian don't trust compiler messages. Terkadang atau seringkali ya, lebih tepatnya seringkali saran-saran yang diberikan oleh compiler itu justru malah menyesatkan kita, karena saran-saran itu berupa saran standar ya, saran-saran sistemik. Jadi misalkan
kesalahan di ini, wah kok nggak jalan. Sarannya adalah buat variabel ini, padahal itu bukan variabel kesalahannya, padahal kesalahannya adalah mungkin kurang titik koma atau kurang spasi seperti itu. Jadi karena memang tidak ditemukan metode penulisan yang karena kurangnya tanda atau kurang penulisan tadi itu, dia langsung menggeneralisir bahwa metode tersebut tidak ditemukan atau not found seperti itu. Kemudian yang ketiga, don't trust compiler second message, hampir sama dengan yang nomor 2. Kemudian divide and conquer, lakukan pemecahan ya pada bagian-bagian kode. Jadikan misalkan 1000 baris kode itu menjadi 10 sampai 100 bagian kecil-kecil, kita selesaikan satu persatu. Kemudian yang kelima adalah find extra comments and quotation marks. Ya, setelah kita menemukan bagian-bagian yang jadi defect atau error, kita akan melanjutkan pada proses memperbaiki error tersebut. Perbaiki error tersebut adalah dengan yang pertama memahami problem tersebut, ya, itu ada pada tahapan sebelumnya. Kemudian yang kedua, understand the program not just the problem. Jadi kita review ulang desain dari aplikasi kita review ulang hasil codingan kita, kemudian kita memahami cara kerja program tersebut sehingga kita bisa lebih efektif dalam menerapkan pembenahan atau menerapkan perbaikan. Yang ketiga adalah confirm the defect diagnosis, cek ulang, konfirmasi ulang apa saja diagnosis error yang kita temukan sebelumnya. Yang keempat adalah relax, jadi jangan tegang, karena sebelumnya kita sudah lumayan tegang ya, mencari dari ribuan kode, puluh ribuan kode, mencari mana yang error, dan setelah kita menemukan beberapa penyebab masalahnya, saatnya untuk relax sebentar. Kemudian yang kelima adalah pastikan bahwa source code awal, source code original yang kita buat itu kita simpen dulu, soal nanti kita buat source code baru karena kita telah melakukan debugging, itu nanti kita bisa namai atau rename dengan nama yang lain, misalkan tambah program 1 revisi 1, program 1 revisi 2, kayak gitu. Yang keenam adalah fix the problems not the symptoms. Ini karena kita sudah menemukan penyebab-penyebab ya dari problem tersebut, hendaknya kita menyelesaikan sampai ke akarnya, ibarat gitu. Jadi bukan hanya tanda-tanda atau ciri-ciri ya, gejala-gejala penyebab, gejala-gejala dari error software tersebut, tapi juga mencari tahu kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang kedelapan adalah yang ketujuh, change the code only for good reasons. Jadi pastikan dulu apakah kita ada alasan untuk merubah kode tersebut. Jangan gampang-gampang merubah kode, soalnya biasanya codingan itu sangat sensitif ya kalau misalkan dirubah, dan kita kadang malah melakukan kesalahan tambahan ketika merubah kode tersebut. Make one change at time, check your fix. Yang terakhir adalah look for similar defects. Jadi setelah melakukan 7, 8, 9 ya, cari lagi error-error yang serupa. Kita kembali lagi ke permasalahan yang telah kita temukan tadi, kita lihat apakah ada yang serupa permasalahannya dan kita perbaiki. Pada saat debugging, faktor-faktor psikologis sangat mempengaruhi dalam proses debugging tersebut. Di antaranya bahwa ketika kita debugging ya, kita mengamati baris per baris dari ribuan kode yang telah kita buat. Sedangkan itu sangat membingungkan pikiran, membingungkan mata kita, karena ketika kita memprogram, kode kita sudah menjadi familiar, istilahnya familiarity of the code. Kode kita sudah sangat-sangat familiar di mata kita, sangat-sangat nempel lah di mata kita itu, sehingga kita seakan-akan terhipnosis bahwa kode tersebut benar. Saya sudah susah payah menyelesaikannya, saya sudah terbiasa, sudah nempel di mata kode ini, dan saya yakin ini benar. Dan hal seperti itu yang menyulut ego kita, sehingga kita berpikiran bahwa kode ini
sempurna, kode ini bagus, kode ini nggak ada cacatnya, nggak ada kesalahan, nggak ada errornya. Sehingga dari cara berpikir itu kita malah memperlama proses debugging, kita malah nggak nemu-nemu kesalahannya. Karena itulah pada proses debugging ya, seorang yang kreatif itu lebih diutamakan. Jadi kreativitas ya diutamakan dalam proses debugging. Kita harus bisa memikirkan hal-hal yang out of the box, yang di luar kebiasaan orang biasa atau di luar kebiasaan programmer pada umumnya. Dan juga kita harus bersikap kritis terhadap segala gejala-gejala error yang muncul seperti itu ya. Selain adanya familiarity of the code ya, kode-kode yang telah kita tulis sangat familiar dengan mata kita sehingga kita kesulitan untuk mencari bug atau mencari celahnya. Yang selanjutnya adalah permasalahan psikologis yang muncul adalah psychological distance, atau beberapa penulisan yang hampir sama seperti kita lihat di sini ya. Stop double P plus T menjadi STCPPT ya, hampir gak kelihatan perbedaan antara O dan C, dan kemudian sama juga seterusnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan jelaskan debugging tools. Debugging tools ini ada 6 di sini yang saya sebutkan. Yang pertama diff, yang kedua compiler warning messages. Jadi walaupun compiler warning messages ini tidak perlu terlalu diandalkan atau terlalu berfokus padanya, tetap menjadi alat bantu yang cukup efektif ya. Tapi tetap harus mempertimbangkan tools dan hasil dari pengamatan dengan tools yang lain. Kemudian extended syntax and logic checking, execution profiler, test and framework scaffolding, yang terakhir debugger ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.